Shalom saudaraku, hari ini kita akan membahas tentang keselamatan di tengah hukuman. Peristiwa air bah bukan hanya peristiwa sejarah yang dicatat dalam Alkitab saudara, tetapi juga merupakan gambaran rohani tentang penghakiman Allah dan keselamatan yang Ia sediakan. Apa yang terjadi pada zaman Nuh menjadi bayangan dari keselamatan yang Allah genapi secara sempurna di dalam Yesus Kristus. Alkitab menunjukkan bahwa di tengah hukuman Allah yang adil, Allah selalu menyediakan satu-satunya jalan keselamatan bagi manusia. Bacaan kita di Kejadian 7 ayat 17 sampai 24. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melambung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebat bertambah-tambah meliputi bumi. Dan ditutupinyalah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Nah saudaraku, 3 kebenaran sejati yang dapat kita pelajari di bagian ini. Yang pertama, penghukuman Allah bagi dunia itu nyata. Ayat 17-20. Air bah meluap dan menutupi seluruh bumi, bahkan gunung-gunung yang tinggi. Firman Tuhan tentang penghukuman digenapi secara nyata dan menyeluruh saudara. Tidak ada satupun yang luput dari penghakiman Allah di luar bahtera. Sehingga di dalam bagian ini kita melihat bahwa kebenaran ini menegaskan bahwa Allah adalah kudus dan adil. Dalam perjanjian baru, realitas penghakiman Allah ini ditegaskan kembali di dalam Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Nah saudara, penghakiman Allah bukan ancaman kosong, melainkan kepastian bagi dunia yang menolak kebenaran. Karena itu, mari dalam kehidupan kita hari-hari di zaman anugerah ini, itu bukan berarti kita bebas dari penghakiman. Kesempatan hari ini adalah waktu untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan sebelum penghakiman itu dinyatakan sepenuhnya. Hal yang kedua yang kita bisa lihat, dosa mendatangkan kebinasaan bagi dunia di ayat 21-22. Nah, saudara, firman Tuhan mencatat bahwa semua yang bernafas di darat binasa. Ini menunjukkan bahwa dosa membawa dampak kematian total. Tidak ada kehidupan yang dapat bertahan ketika dosa dibiarkan tanpa pertobatan. Dalam Roma 6 ayat 23 menegaskan, sebab upah dosa ialah maut. Air bah menjadi gambaran bahwa dosa selalu berujung pada kebinasaan kekal. Karena itu saudara, jangan menganggap dosa sebagai hal kecil atau biasa. Karena setiap dosa yang tidak diselesaikan di hadapan Tuhan itu akan merusak relasi dengan Allah dan membawa kematian secara rohani. Dan yang ketiga, keselamatan bagi orang yang beriman itu digenapi di dalam Kristus. Di dalam ayat 23 sampai 24. Nah, saudara, di tengah kehancuran total
Alkitab mencatat satu kalimat yang penuh dengan pengharapan. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan mereka yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera. Ya, bahtera menjadi simbol keselamatan. Siapa yang berada di dalam bahtera diselamatkan. Siapa yang berada di luar bahtera binasa. Gambaran ini digenapi secara sempurna saudara di dalam Yesus Kristus. Ia mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Seperti halnya hanya ada satu bahtera pada zaman Nuh, demikian juga hanya ada satu jalan keselamatan. Itulah di dalam Kristus Yesus saudara. Bahkan Rasul Petrus pasal 3 ayat 20-21 mengatakan bahwa kiasan ialah baptisan yang sekarang menyelamatkan kamu oleh kebangkitan Yesus Kristus. Karena itu saudara, mari kita memperhatikan kehidupan kita. Keselamatan tidak ditemukan pada siapapun atau melalui perbuatan baik apapun, tetapi keselamatan hanya ada dalam iman kepada Yesus Kristus ketika percaya dan menerima Dia sebagai juru selamat. Hidup di dalam Kristus berarti ada dalam bahtera keselamatan Allah. Karena itu saudara, pertanyaannya adalah, apakah saya benar-benar percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat? Apakah saya telah meninggalkan dosa dan hidup dalam pertobatan, membuka hati dan menerima Yesus? Apakah hidup saya sungguh-sungguh berada di dalam Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang adil dan kudus. Terima kasih karena Engkau menyediakan keselamatan di dalam dan melalui pengorbanan Yesus. Tolong kami supaya kami hidup dalam iman dan pertobatan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, beri arahkan hati dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan meneguhkan iman saudara dan memelihara hidup saudara di dalam Kristus. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jika saudara membutuhkan doa, pendampingan rohani atau konseling, saudara dapat menghubungi pada nomor yang tertera dalam deskripsi video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.